Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anggita Pratiwi dari Prodi Ilmu Pemerintahan NPM 2152051 dari kelas A12. Dosen pengampu saya Ibu Alif Susilawati MIKOM. Di sini saya diberi tugas untuk membuat tugas PPT yang berjudul Konsep Demokrasi dan Praktiknya di Indonesia. Konsepsi demokrasi. Bahasa Yunani demokratos, gabungan dari kata demos yaitu rakyat, kratos yaitu kekuasaan atau kedaulatan. Makna pemerintahan dari rakyat atau government of the people, pemerintahan oleh rakyat atau government by people, dan pemerintahan untuk rakyat atau government for people. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warganya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Komponen-komponen penegak demokrasi. Yang pertama, negara hukum pemerintahan yang good governance. Kedua, badan pemegang kekuasaan legislatif. Ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Keempat, masyarakat madani. Kelima, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Keenam, infrastruktur politik. Demokrasi menurut para ahli. Salah satunya yaitu Aristoteles. Kata Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Dipandang dari orientasinya dibagi menjadi tiga. A. Demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan individualisme. B. Demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang terpimpin oleh pemimpin negara, di mana rakyat mempercayakan kepadanya untuk memimpin demokrasi di negaranya. C. Demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang menaruh kepedulian besar terhadap keadilan sosial dan egalitarian. Dipandang dari mekanisme, dibagi menjadi dua. A. Demokrasi langsung, dicirikan dengan penampakan kedaulatan rakyatnya yang dilakukan secara langsung. B. Demokrasi tidak langsung. Mekanisme kedaulatan rakyatnya diwakilkan kepada lembaga perwakilan negara tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam demokrasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, negara konstitusi. Kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Keempat, adanya jaminan hak asasi manusia. Dan yang kelima, adanya kebebasan pers. Demokrasi didasari norma-norma. Menurut Nurholis Majid, terdapat ada 6. Kesadaran atas pluralisme. Kedua, musyawarah. Ketiga, pemufakatan yang jujur dan sehat. Keempat, pemenuhan segi-segi ekonomi. Kelima, sistem pendidikan yang menunjang. Dan keenam, pertimbangan moral. Demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, sistem demokrasi yang dianut Indonesia disebut dengan demokrasi Pancasila, yakni suatu sistem demokrasi yang bersumber pada falsafah hidup bangsa. Indonesia Pancasila yang perwujudannya sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar secara sederhana dapat ditegaskan. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang religius, humanis, nasionalis, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, mufakat, serta berkeadilan sosial. Teori Profesor Hazairin tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi asli bangsa atau masyarakat hukum adat atau desa. Sejalan dengan ini, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa demokrasi Pancasila itu miniaturnya dapat dilihat pada sistem musyawarah mufakat sebagaimana dipraktekkan masyarakat hukum adat Minangkabau. Demokrasi Pancasila acuannya adalah suara atau nilai kebenaran dan bukan suara mayoritas sebagaimana yang dianut oleh sistem demokrasi liberal. Pemahaman seperti ini diperoleh ketika kita memahami makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang merupakan acuan normatif dan filosofis dari demokrasi Pancasila yang rumusannya menegaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kata hikmah dalam rangkaian teks sila keempat tersebut mengandung arti kearifan, kebijaksanaan, dan kebenaran. Kebenaran tentu ada yang bersifat relatif atau kebenaran ilmiah.
dan ada kebenaran absolut, yakni atau kebenaran yang bersumber dari zat yang maha benar atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan kebenaran itu, ada pepatah adat Minangkabau mengatakan, kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mupakat, mupakat barajo kanan bana, dan bana tagak sendiri sesuai alwa jo patui. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.